merupakan salah satu cabang olahraga atletik yang sering diperlombakan. Jalan cepat adalah gerak jalan yang dilakukan dengan kecepatan 100 langkah per menit atau 3,5 mil per jam di atas treadmill. Sedangkan menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, jalan cepat adalah salah satu cabang olahraga atletik yang diperlombakan dengan jarak tempuh 5 km, 10 km, 20 bahkan 50 km yang sebagian kaki harus menyentuh tanah atau tumit kaki. Nah, sebagaimana jalan cepat itu? Silahkan perhatikan video berikut ini. Berdiri di belakang garis, kaki kiri di depan diikuti kaki kanan di belakang yang sedikit ditekuk. Mengangkat lengan membentuk 90 derajat siku-siku, kemudian mengepal kedua tangan. Pandangan lurus ke depan dan siap untuk melangkah. Dalam berjalan cepat, postur jalan berdiri tegak, jangan membungkukkan bahu atau punggung, menggerakkan lengan dan menekuk hingga membentuk 90 derajat siku-siku yang diikuti mengepal kedua tangan. Saat melangkahkan kaki, yaitu langkah pertama, terlebih dahulu harus menyentuh tanah, kemudian diikuti dengan langkah selanjutnya. Lari estafet atau dikenal dengan lari sambung merupakan salah satu cabang olahraga atletik yang diperlombakan yang memiliki 4 pemain yang masing-masing memiliki tugas dan kewajiban untuk membawa benda baik seperti tongkat, bendera maupun benda lainnya ke peserta lainnya dalam satu regu hingga garis finish. Nah, untuk lebih jelasnya silahkan perhatikan berikut ini. Berdiri tegak di belakang garis, kaki kiri ke depan diikuti kaki kanan yang ditekuk hingga ke dasar atau bawah treadmill. Kemudian posisi tangan diarahkan di belakang garis sambil memegang tongkat yang juga berada di belakang garis. Kemudian jarak kaki kanan satu kepal dengan jarak kaki kiri yang berbatasan langsung dengan mata kaki yang berada di dasar treadmill. Nah, dalam lari estafet ini juga terdapat 3 aba-aba. Aba-aba pertama untuk bersiap-siap, aba-aba kedua bersiap-siap untuk mengangkat posisi dari jongkok, dan yang ketiga bersiap-siap untuk berlari yang ditandai dengan terdengarnya aba-aba ya atau bunyi pistol dari petugas. Senam adalah gerak badan dengan gerakan tertentu seperti menggeliat, meregangkan, dan menggerakkan anggota badan lainnya. Nah, manfaat senam itu sangat banyak, seperti mampu menguatkan otot jaringan dalam tubuh, karena ketika kita melakukan senam secara otomatis maka badan kita akan lentur dan kuat ketika kita melakukan aktivitas berat dalam kehidupan sehari-hari, serta mencegah yang namanya cedera atau kaku terhadap anggota badan kita. Dikutip dari Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan tahun 2010, senam adalah setiap gerak badan yang diikuti dengan pembelajaran fisik yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu karena memiliki gerakan-gerakan yang terpilih dan terencana.
saudara, saudara tahan rindu ke darah. Tobelo marah hai selalu kita bangga. Biar su jauh tapi ne gunung de Tanjung. Cuma ingat-ingat kita tarasono. Yo como vivo lamo ada nih. Senam terbagi menjadi 5, yaitu senam dasar, senam aerobik, senam artistik, senam lantai, dan senam irama. Nah, kali ini saya akan membahas senam irama. Contohnya seperti senam tobelo. Mengapa senam tobelo masuk dalam senam irama? Karena senam tobelo memiliki gerakan-gerakan yang bebas serta dilakukan dengan irama, khususnya gerakannya secara berirama, sehingga bisa dikatakan sebagai salah satu senam irama. Renang adalah gerakan berpindah tempat di dalam air dengan kecepatan menggunakan tangan dan kaki dengan berbagai macam gaya. Nah, gaya renang yang termasyhur atau yang terkenal yaitu gaya bebas, gaya dada, gaya kupu-kupu, dan gaya punggung. Nah, kali ini saya akan mengambil gaya kupu-kupu. Nah, untuk lebih jelasnya seperti apa dan bagaimana gaya kupu-kupu, silahkan simak berikut ini. Pada gaya kupu-kupu atau gaya lumba-lumba, posisi tubuh yang benar adalah sejajar dengan rata-rata air. Gerakan yang benar, kedua lengan harus digerakkan ke depan bersama-sama di atas air dan harus ditarik bersama pula, kecuali itu sikap sedemikian pula sehingga seakan-akan air menghadap dengan kedua bahu paralel dengan permukaan air. Cara yang terbaik dan saat yang terbaik untuk bernapas di saat tangan mulai ditarik ke arah bahu. Dalam posisi ini mudah untuk mengangkat kepala keluar dari dalam air, atau sesungguhnya hanya untuk menggerakkan dagu ke depan untuk mengeluarkan dan mengambil nafas dengan dorongan lengan pada saat akhir atau awalan pengangkatan kepala tersebut yang hampir sama dengan gaya dada, yang mana menggunakan dorongan lengan sehingga bisa dalam posisi yang bagus. Gerakan kaki pada gaya ini mirip dengan lumba-lumba, yang mana dimulai dari gerakan kaki dekat dengan permukaan air dan lutut sedikit ditekuk. Kaki yang didorong tajam ke bawah dan segera diluruskan dengan cepat-cepat pada tahap akhir gerakan kaki ke bawah tersebut. Gerakan ini yang paling penting adalah gaya yang dimulai dari pinggul, yang mana akan timbul mirip layaknya seekor ikan, namun jangan berlebihan. Gerakan lengan ini hampir mirip dengan gaya bebas, tetapi ingat, di sini kedua lengan harus sama-sama bekerja, terutama memasukkan tangan ke dalam air pada lebar bahu dengan kedua ibu jari yang diarahkan ke bawah. Begitu tangan berada di dalam air, maka tekan dan putar, kemudian arahkan keluar air. Tangan sedikit demi sedikit bergerak di bawah bahu dan ditekuk, terus didorong dengan paha. Permainan bulu tangkis merupakan permainan besar. Mengapa? Karena dalam permainan bulu tangkis memiliki beberapa peraturan yang baku, seperti fasilitas, perlengkapan, permainan, dan bahkan perwasitan, yang mana juga memiliki induk organisasi baik nasional maupun internasional.
Nah, dalam permainan bulu tangkis membutuhkan teknik yang tepat dalam memegang raket, yang mana tidak boleh terlalu keras namun harus sedikit longgar, yang mana tujuannya untuk ketika mendapatkan shot low kick atau bulu yang diarahkan kepada kita baik arah kiri maupun dari arah kanan, kita bisa mempertahankan raket tersebut. Nah, ketika kita juga ingin menghasilkan pukulan yang tajam, maka posisi badan dimiringkan ke samping dan bahu menghadap lawan. Oke, permainan tradisional kelereng merupakan permainan tradisional yang sudah ada sejak zaman kerajaan, yang dibuktikan dengan penemuan 3 buah kelereng terbuat dari marmer berdiameter 15-30 cm di dekat makam Kota Gede Yogyakarta, yang katanya sebagai mainan Raden Rangga, putra dari Panembahan Senopati Kerajaan Mataram Islam menurut Supriyanto. Nah, permainan tradisional kelereng ini sangat baik untuk dikembangkan hingga saat ini, karena dalam permainan kelereng ini banyak terdapat manfaat seperti gerakan motorik halus bagi anak, yang mana gerakan jari pada permainan ini dibutuhkan ketepatan dan kekuatan dalam menggerakkan kelereng. Kemudian ini juga bisa membantu anak dalam belajar matematika, khususnya bangun datar, karena dalam permainan kelereng ini memiliki arena permainan berbagai macam seperti lingkaran, segitiga, bahkan seperti tiang listrik dari kejauhan. You never share your toys or communicate. I guess I'm just a play date to you. Wake up in your bedroom and there's nothing left to say. Baldi Putra sekali. Sa cuma mau bilang kau itu sapu jantung, sapu nadi. Sa cuma mau deket koi, sesutra mau pergi cari yang lain karena senyaman dengan koi. Kau itu sapu jantung, sapu nadi. Sa cuma mau deket koi, sesutra mau pergi.